Kita langsung pada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Bismillah. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'na Allah bi wa bi ulumi wa bi ulumi masyayikhi wa talamidati fid dharain amin. Risalah thalithah, surat yang ketiga, pesan yang ketiga dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari sebagai jawaban, wahiyya jawabun, ini adalah jawab an su'alin, dari sebuah pertanyaan, ujjiha ilaihi, yang disodorkan kepada beliau, yata'allaku, yang ada hubungannya dengan bimakna qawlihi, sabda Nabi, yang ada hubungannya dengan sabda Nabi, ju'ilat qurratu aini fis sholati, Allah telah menjadikan qurratu aini, penyejuk hatiku adalah di dalam solat, kesejukan hatiku di dalam solat. Qurratu aini dari kata qarra ya qarru qararon, itu tenang. Tenang itu sukun. Kalau sudah tenang maksudnya karena telah terpenuhi, maka mata yang tenang, sehingga itu sudah menjadi istilah. Kalau qurratu ain itu adalah, ain itu mata. Kalau mata kita sudah senang, puas, nggak pengen lagi lihat yang lainnya. Tapi itu sudah menjadi istilah, seperti dalam Quran kan juga disebutkan tentang qurratu ainin, itu nikmat surga. Qurratu ain bisa maknanya nikmat surga. Jadi qurratu ain bukan qurrah, itu adalah qarurah. Mungkin secara bahasa ketemu qarurah itu tempat diamnya air, sebab air kalau tidak dibotolin berantakan. Qarurah itu kan botol itu disebut dalam bahasa Arab qarurah karena apa? Tempat korornya air. Air itu kalau tidak ditaruh di wadah akan bubar kemana-mana, maka qarurah. Baik, jadi penyejuk hati, kegembiraan, mungkin kita langsung maknai kegembiraan, kesenangan, penyejuk hatinya baginda Nabi adalah di dalam sholat. Di dalam sholat. Ditanya tentang arti hadis ini gimana? Ibn Athaillah menjawab, inna qurratal aini, sesungguhnya sejuknya hati, kesenangan hati, bisyuhudi, karena hati telah melihat sesuatu yang paling dicintainya. Kan begitu? Kalau mata, pemandangan yang sejuk yang dilihatnya puas. Berarti kalau hati ya pandangan hati dong. Itu karena urusan hati. Jadi mataku akan sangat senang di saat melihat sesuatu yang sangat disenangi oleh mataku. Bukan lampu yang silau, bukan apa, tapi yang sejuk. Kalau warna hijau, karena itu mata yang sejuk, bukan sesuatu yang serem. Nah, hati itu kesenangan hati di saat hati matanya telah melihat sesuatu yang disenangi oleh hatinya. Maka qurrata al-aini, kesejukan hati, ya bisyuhud, dengan melihatnya hati kepada yang dicintainya. Ala qadril ma'rifati bil masyhudi, dan itu tergantung sesuai dengan kadar pengetahuan hatinya tentang yang dilihat. Kalau hatinya meyakini yang dilihat itu adalah punya 10 poin kebaikan, maka kesenangannya 10 itu. Tapi kalau hatinya itu hanya mengetahui hanya 2 poin, dia senang dengan 2 poin tersebut. Misalnya sebuah rumah, kamu diberi rumah, Masya Allah rumahnya baik, bagus, senang kan? Senang, tak tahu aja ada berita tambahannya, poin berikutnya. Apa? Di dalam kamarnya lek semua, oh tambah senang. Terus, setiap kamar full AC, oh tambah senang. Setelah itu apa lagi? Dapurnya istimewa. Terus apa lagi? Kasurnya istimewa. Oh, ini adalah marmer terbagus. Oh, kan begitu. Semakin tahu, padahal global saja sudah senang.
rumah. Selama ini pengen punya rumah, dikasih rumah, sudah nggak perlu lihat apa di dalamnya, yang penting saya dapat rumah dulu. Ternyata semakin tahu di dalamnya. Kemudian ada lagi kata insinyurnya, rumah ini didesain tidak seperti rumah yang lainnya. Targetnya ratusan tahun ini bertahan. Lihat pondasinya begini sampai ke dalam begini. Semakin tahu maka semakin kuat. Kesenangannya semakin, oh, ini hadiah luar biasa. Dikasih hadiah cincin, masya Allah seneng. Ya, masya Allah senang cincin dari seorang guru atau seorang ini cincin. Masya Allah. Ada telepon, sertifikatnya datang. Ini ada sertifikatnya. Kok sistem sertifikat? Dia belum paham. Kok sistem pakai sertifikat? Senang dia sudah. Setelah dia tahu, dikasih tahu karena itu harganya 1 miliar. Oh, semakin tahu semakin senang. Jadi itulah kata Imam Ibn Ta'ala, kesenangan hati itu adalah ya tergantung sejauh mana kenalnya dengan sesuatu yang dicintainya. Sejauh mana kenalmu kepada Allah. Kan gitu. Ini kembali kan, sejauh mana kenalmu kepada baginda Nabi. Semakin kenal Nabi, semakin kuat cintanya. Dari dasar mencintai dulu dong. Semakin tampak kebaikan, semakin cinta tentunya. Itu berlaku rumus ini kepada siapapun dan apapun. Anda kepada suami, Anda meyakini suami Anda tuh baik selama ini, baik. Subhanallah, beri nafkah cukup dan sebagainya. Alhamdulillah, suamiku luar biasa. Dengan ibuku baik, dengan ayahku baik, luar biasa. Suamiku, oh. Taunya semoga panjang umur suamimu. Suaminya meninggal dunia. Tak tahu ya 5 bibinya tuh cerita, suamimu istimewa, Nduk. Kenapa, Bi? Kami berlima itu yang jamin kehidupannya selama 5 tahun adalah suamimu. Oh, tambah kagum kepada suaminya. Cuma sudah meninggal suaminya. Tapi lihat, ternyata kebaikannya terlihat. Rupanya bukan saja baik pada bapak ibunya, 5 bibinya dicukupi. Ya kayak gitu loh Mas. Jadi kita semakin kenal sesuatu yang sudah kita cintai, dengan kebaikannya maka semakin cinta. Dan kepada Allah Jalla Jalaluh juga seperti itu. Kaidahnya sama. Tinggal objek atau tinggal siap apa yang kita cinta itu siapa. Rumusnya sama. Maka sesuai dengan kadar pengetahuanmu, kenalmu dengan Allah, bil masyhud, ini adalah Allah. Itulah menjadikan kesejukan, ketenangan, kesenanganmu di dalam sholat akan semakin kuat. Sehingga antara kita, jangankan antara orang dengan orang lain, dalam diri kita pun kadang kita menemukan ketenangan dalam sholat berbeda-beda, orangnya sama. Saat kemarin tuh plong bener, kita tidak tahu kenapa kok khusyuk banget aku membaca ayat Al-Quran, aku bisa merenungi. Sejuk. Dan dia merasakan lega. Satu orang loh ya. Sholat berikutnya, Allah, toko. Ingat terus, karena apa? Berubah, padahal satu orang sama. Jika satu orang saja berbeda-beda, karena apa? Banyak pengaruhnya. Ini plong, tiba-tiba sekarang keganggu urusan dunia, urusan ini semakin berkurang. Sebab fokus kita satu. Hati nggak bisa dibagi-bagi. Hati itu adalah satu. Kalau sudah kesana ya kesana. Kalau dikurangi ke sini, nih. Mau dikurangi yang lainnya akan berkurang. Jadi Allah tidak menjadikan 2 hati dalam satu seseorang. Baik, kemudian pada Allah, Rasul dan baginda Nabi adalah, dari rumus yang sudah kita baca pasti tahu kita, Nabi adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Tentunya di dalam sholat tentu paling indah dong sholatnya Nabi, karena Nabi paling kenal Allah. Laisa ma'rifatuhu, dalam naskah lain laisa ma'rifatuhu. Kalau dalam dunia bahasa laisa nggak usah dimuannaskan, nggak apa-apa, karena ma'rifahnya bukan muannas hakiki ya, bukan muannas hakiki, muannasnya muannas majazi, bukan seorang perempuan beneran, tapi hanya lafadz yang ada
muannasnya. Laisa ma'rifatuhu, bukanlah kenalnya kepada Allah. Laisa ma'rifatu ghairihi, mohon maaf. Laisa ma'rifatu ghairihi, tidaklah kenalnya kepada Allah dari orang selain Nabi kamarifatihi, seperti kenalnya Nabi. Maksudnya apa? Ada orang kenal Allah, Nabi kenal Allah, tapi tidak sama. Maka lezatnya juga beda dong. Nabi puncak, kita juga kenal Allah, tapi sesuai dengan kadar kita. Maka nggak bisa disamakan. Qurratu ain Nabi, kegembiraan Nabi di dalam sholat, puncak. Nggak ada yang bisa menandingi. Kenapa? Sesuai dengan kadar pengetahuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa qurratu aini ghairihi, mesti ada begitu. Dalam naskah yang lain ada. Bukanlah kesejukan orang lain, kesenangan hati orang lain sama seperti kesenangan Nabi. Maksudnya, tidaklah tingkat kesenangan orang lain sama dengan tingkat kesenangan Nabi waktu sholat. Ada hari ini orang yang menikmati sholat, tapi tentu tidak seperti kenikmatan yang dirasakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna qurrata ainihi, karena kegembiraan baginda Nabi fi sholatihi, di dalam sholatnya itu adalah ya karena bisyuhudi, karena telah menyaksikan Allah. Baginda menyaksikan dengan hatinya, dengan keyakinannya, dan bisa dirasakan itu bisyuhudihi jalala masyhudihi, telah menyaksikan keagungan zat yang disaksikan. Karena baginda Nabi sangat kenal Allah, mengerti sifat-sifat Allah dan diyakini dan dirasakan, maka sholatnya pun akan lebih indah. Li'annahu qad asyara ila dzalika biqaulihi, dan baginda Nabi telah mengisyaratkan dalam sabdanya fi sholati, dalam urusan sholat, mengisyaratkan dalam hadis ju'ilat qurratu aini fi sholat, atau Allah telah menjadikan kesenangan hatiku di dalam sholat. Walam yakul bis sholati, dan bukan dengan sholat tapi di dalam sholat. Bukan bis sholati tapi fis sholati, di dalam sholat, bukan dengan sholat. Kalau dengan sholat, sholatnya penyejuk, tapi tidak fis sholati, di dalam sholat. Kenapa? Di saat sholat dia menghadap kepada Allah. Anda itu sudah senang menjadi suami istrinya dia itu, kan begitu? Sudah senang dimanapun dia berada, ke kantor, ke ini. Tapi kesenangan yang paling dasar di saat aku makan bertemu dengan dia. Akhirnya itu loh maksudnya. Kita senang Nabi Muhammad dengan Allah Jalla Jalaluhu dalam setiap saat. Tapi khususnya di dalam sholat spesial. Karena itulah munajat langsung dengan Allah. Dan Nabi ini berbicara kita dengan Allah seolah-olah begitu. Diskusi seolah-olah begitu. Seolah kalau bahasa dengan manusia. Tapi dengan Allah kita menghadap Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina terus. Ini dengan Allah. Dan juga kalau kembali kepada kisah Isra Mi'raj, bukankah itu dialog Allah dengan baginda ya, menghasilkan asyhadu alla ilallah, itu kan salat ini. Nah, seperti itu. Jadi dalam salat itulah yang dirasakan oleh Nabi adalah paling indahnya urusannya dengan Allah. Biarpun dalam segala keadaan beliau senang, beliau menikmati, tapi bis sholati adalah yang paling istimewa. Bukan bis sholati, bukan dengan sholatnya, tapi di dalam sholatnya. Karena itu saat munajat yang istimewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Idhuwa, sebab apa? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau. Karena baginda Nabi itu la taqarru ainu bi ghairi rabbih. Karena Nabi tidak akan menjadi sejuk, senang hatinya kecuali dengan Tuhannya. Wa kaifa? Bagaimana? Wa yadullu ala hadzal maqam. Ini tadi yang disebutkan menunjukkan kepada maqam ini. Nabi tidak mengatakan bis sholati. Kalau sholat itu selain Allah, kan pekerjaan amal kita. Tapi bis sholati, di dalam sholat dengan Allah. Dalam bahasa cinta ya seperti itu. Dalam bahasa cinta adalah segala sesuatu yang menghubungkan dengan yang dicintai jadi indah, pada hakikatnya dicintai. Ada kisah dalam syair cintanya Laila Majnun kan,
Yang Majnun Laila itu kan bagaimana? Amuru ala diyar Laila. Aku mengitari kampungnya Laila. Jadi yang dicintain Laila. Jadi masuk kampungnya sudah senang. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Tembok-tembok aku cium itu. Walaysa hubbu diyari saghafna qalbi, bukan karena aku cinta dengan itu semuanya, tembok-tembok sama bukan, walakin hubbu man sakanad diyar, tapi karena cinta kepada siapa yang tinggal di dalamnya, gitu kan? Itu kan makna. Begitu juga karena sholat diperintahkan oleh Allah, senang. Itu berlaku rumus ini kepada apapun. Ngaku cinta kepada suami nggak apa-apa, dibilang jangan keluar neng, yang telepon bang, bannya bocor, di mana kau? Di luar sudah. Ini bagaimana ini? Ya. Sehingga sampai kami katakan ya, urusan suami istri juga berlaku rumus-rumus begini. Sehingga kita perlu hubung-hubungkan, apalagi dengan Allah ya. Dengan baginda Nabi, ngaku cinta Nabi tapi kita tidak senang dengan apa yang Nabi senangi, terus bagaimana? Spanduknya mah gede, rumah pecinta Nabi, di dadanya I love Rasulullah, tapi nggak senang dengan apa yang disenangi Nabi, itu kan aneh, kan begitu. Kita bisa berlakukan rumus ini, karena rumusnya sama. Wa ya'muru bihi min man siwahu, dan Nabi menyuruh yang lainnya. Yang lainnya maksud hamba-hamba Allah, umatnya disuruh Nabi beribadah kepada Allah, bukan sekedar ibadah, tapi harus merasakan di saat beribadah seolah-olah melihat Allah. Dan melihat Allah di sini adalah melihat keagungan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah yang menjelma atau yang telah ditampak oleh Allah di dalam ciptaannya. Jadi kalau ingin melihat Allah, ya melihat sifat-sifat Allah, kan begitu, dengan mengenali sifat-sifat Allah. Dalam hadis disebutkan u'budullaha ka'annaka tarahu. Cuman hadisnya, nasnya sesungguhnya anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini mungkin bab istiqtibas atau bagaimana, Allah alam, apakah ada riwayat yang bunyi u'budullah? Kita tidak tahu, yang jelas ada hadis dengan nas yang benar bunyinya dalam hadis Jibril, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tentunya dengan mengenali sifat-sifatnya dong. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat dengan mata kita, tapi dengan hati kita lah. Melihat dengan hati maknanya apa? Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, cukuplah engkau menyadari bahwa engkau dilihat oleh Allah. Itulah kesadaran ini yang menjadikan kau suka susah bermaksiat, cepat tobat, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqam, namanya maqam muraqabah, Allah yang disebut dengan maqam ihsan. Wa muhal, dan mustahil bagi seorang nabi seperti baginda Nabi ayyarahu, melihat Allah, setelah melihat Allah yashhad ma'ahu siwah, kemudian terlihat selainnya. Mustahil terlihat selainnya. Nah, ini ceritanya panjang, nggak bisa kita hadirkan bahasa saat ini. Kemarin sudah disebutkan, kita boleh terkagum dengan karunia Allah, tapi setelah itu harus sampai kepada kagum kepada yang memberi karunia. Kagum dengan karunia, tapi setelah itu akan, kalau sudah melihat yang memberi karunia, maka akan lupa. Gembiranya seseorang di saat melihat SMS seorang istri, saya akan hubungkan biar rumah tangga indah deh. Gembiranya seorang istri di saat melihat SMS yang hari ini aku datang loh, mau pulang. Senang, wajah lagi SMS pulang, balik. Jadi kalau urusan dengan Allah ini seperti sholat, seperti nikmat dan sebagainya. Baik. Setelah ketemu suaminya, lupa ini SMS. Harus begitu dong. Masa, bagus SMS, kau juga bagus, gak ada begitu. SMS gak ada. Makanya, sholat adalah seperti itu. Setelah sampai Allah, kenikmatannya dengan Allah. Semua karunia-karunia begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Memang dunia tasawuf itu kan dunia cinta sebetulnya.
Bagaimana kita indah dengan Allah yang harus kita kembangkan indah dengan makhluk Allah. Maka sufi yang tidak indah itu sufi palsu. Maka yang tidak kenal tasawuf adalah susah menjadi orang indah di dalam beribadah kepada Allah. Jadi berbahasa fikih itu sah, tapi harus ada rasa. Sehingga lihat seorang laki-laki, Anda tidak usah Jumatan, Mbak. Di saat istri Anda sakit, kemudian tidak ada yang nemeni, loh nggak wajib. Loh kok enak ya. Karena apa? Menjaga dia lebih penting, karena nggak ada yang nemeni dan dia perlu bantuan Anda. Gugur Jumatan, padahal urusan dengan Allah. Kenapa? Anda melihat Allah bersama istri Anda yang sakit, perlu Anda temani. Duh. Beribadah itu nggak boleh kaku dengan Allah, itu justru akhirnya apa? Tidak melihat yang ada di dunia ini kecuali menyambungkan dengan Allah. Dia istrinya, itu adalah tangga menuju surgaku. Maka nggak akan dolim pada istrinya. Soalnya lihat suami terus begitu. Maka itu maka muraqabah, tidak melihat apapun, cuma merasa bahasanya itu menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah. Kemudian tidak kita selesaikan karena panjang. Insya Allah pada pertemuan yang datang surat pertama, surat ketiga belum selesai. Wallahu a'lam bissawab.